sudah membaca apa yang tertulis dalam kitab Maleakhi tentang orang fasik yang menentang Tuhan sebetulnya. Jadi banyak sebetulnya yang membahas masalah kenapa hal buruk itu terjadi pada orang baik, atau lebih khusus lagi, kenapa Tuhan yang baik itu mengizinkan hal buruk terjadi pada orang baik itu. Jadi ini seringkali menjadi pertanyaan yang banyak orang sudah berjuang sejak permulaan waktu. Tapi kalau kita lihat apa yang tertulis dalam Alkitab itu, kita bisa lihat juga apa yang ada di dalam kitab Ayub. Karena ada sisi lain dari masalah seperti yang tadi kita baca itu. Bagaimana ketika hal-hal baik itu terjadi sama orang jahat? Kita mengajarkan bahwa Allah itu senang ketika kita mentaati Dia, dan bahwa Allah itu memberkati anak-anaknya. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa fakta seringkali bagi mereka yang tidak mentaati Tuhan nampaknya lebih diberkati daripada mereka yang berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara sudah berjuang dengan kontradiksi yang nampak ini di beberapa titik dalam hidup saudara, saudara adalah salah satu di antara banyak yang mengalami mungkin ada rasa ketidakadilan di dalam hidup ini. Mungkin seorang perempuan Kristen mengatakan, teman saya atau dia sangat longgar secara moral itu, tapi dia punya banyak teman laki-laki yang tampan dan banyak teman lainnya. Saya coba melakukan apa yang benar dan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, tapi saya sendiri malah kesepian dibandingkan dengan orang yang secara moral bebas-bebas saja. Mungkin ada lelaki Kristen yang mengatakan, orang itu peminum dan perokok dan tidak merawat tubuhnya, tapi dia membuat banyak sahabat, membuat tim. Saya coba melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan dan menjaga baik Tuhan, tapi saya tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Atau dia mengatakan orang itu nggak sopan, nggak bermoral, tapi dia punya menerima promosi dan kenaikan gaji. Padahal saya coba melakukan apa yang benar dan bekerja keras, tapi saya tidak mendapatkan kenaikan gaji. Mohon maaf, ini itu. Maaf sebentar, kita nggak nyata. Kita siapkan kursi-kursi. Kurang kan? Kurang nggak? Masih ada. Oke, maaf ya. Jadi kita bahkan bisa bergumul dengan masalah ini di ranah agama atau kepercayaan. Misalnya kita mungkin berpikir kelompok ini tidak terlalu peduli dengan melakukan hal-hal yang tepat seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi mereka tumbuh dan berkembang. Kita berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang Alkitab katakan dengan cara-cara Alkitab, kan? Dan kita hampir gak bisa menahan diri dengan hal-hal yang kita lihat tidak benar. Apakah itu adil? Bagaimana mungkin Tuhan yang adil membiarkan itu terjadi? Banyak pahlawan iman dibingungkan dengan cara yang sama. Yeremia itu bertanya kepada Tuhan di Yeremia 12 ayat 1.
Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Ayub juga mengatakan hal yang sama di ayat 21 ayat 7. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Jadi sejumlah penulis Alkitab itu bergumul dengan pertanyaan ini. Tapi diskusi klasik tentang masalah ini sebetulnya juga ada di dalam kitab Mazmur di pasal 73. Sebuah Mazmur yang dikaitkan dengan Asaf. Itu salah satu pemimpin nyanyian di dalam pujian-pujian Daud itu. Itu adalah Mazmur pertama dan buku ketiga dari Mazmur itu. Pemazmur itu bergumul dengan pikirannya dan akhirnya menyelesaikan masalahnya. Jadi Mazmur secara alami itu membagi dirinya menjadi dua bagian dia di pasal 73 ini, dari ayat 1 sampai 16 dan 17 sampai 28. Solusinya ini kita akan lihat secara rinci nanti. Kalau Mazmur itu dimulai dengan nada positif. Yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita tahu bahwa sejarah bangsa Israel memberikan banyak bukti kebenaran ini. Tuhan itu baik, khususnya Tuhan itu baik bagi orang-orang yang menjaga kemurnian hatinya. Di dalam Mazmur 73 kebenaran besar ini hanya memperumit masalah sebenarnya. Kalau Tuhan itu baik kepada orang yang suci hatinya, bagaimana kebenaran ini bisa didamaikan dengan fakta bahwa Tuhan seringkali nampak sangat baik kepada orang jahat, kepada mereka yang tidak menjaga kemurnian hatinya. Pertanyaan ini tidak punya jawaban yang mudah. Pemazmur itu tidak menyelesaikan masalah dalam semalam. Itu adalah suatu yang dia perjuangkan untuk waktu yang lama. Dia harus selesaikan masalahnya itu. Dia harus mengambil langkah demi langkah sebetulnya. Langkah pertama adalah benar-benar jujur tentang apa yang dia rasakan. Daripada menyangkal emosinya karena itu negatif, si pemazmur ini mengakuinya dan menghadapinya. Dia memulai pengakuannya dengan menceritakan betapa dia hampir kehilangan imannya. Kalau kita lihat di ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi orang ini terhuyung-huyung di tepi jurang. Jadi pemazmur itu sebetulnya tidak menyalahkan Tuhan. Dia sadari bahwa masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Dia iri, dia dengki pada orang jahat itu. Kenapa mereka makmur? 3 hal yang mengganggu dia, yaitu kemakmuran mereka, kesombongan mereka, mempopularitas mereka, orang-orang yang fasik itu. Pertama, kemakmuran itu yang dialami orang fasik ini mengganggu dia yang menjadi anak Tuhan. Ayat 3-5, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kalau waktu kita membaca ayat-ayat itu, kita mungkin pikir, alangkah konyolnya untuk menganggap bahwa orang fasik tidak punya masalah sama sekali. Bahkan semuanya itu indah dalam hidup mereka, dan bahkan mungkin dalam kematiannya. Tapi tidak benar bahwa tidak ada yang membutakan iman kita itu sepenuhnya seperti iri hati kan? Kemudian pemazmur marah karena kesombongan mereka. Kalau kita lihat 4 ayat berikutnya di ayat 6 mengatakan sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sebuah kalung itu mengacu kepada perhiasan kan? Mereka yang fasik itu memamerkan kesombongan mereka dalam keberhasilan mereka karena mungkin dia menjadi seorang ibu kaya yang mungkin memamerkan berlian-berliannya. Mereka mungkin bangga dengan cara mereka menjadi berhasil dengan menindas orang lain dan memanfaatkan orang-orang yang ditindas itu. Kekerasan mereka kenakan dengan bangga
seperti seorang raja yang mengenakan jubah kerajaannya. Kalau kita lihat di ayat 7 itu mengatakan karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Dan ayat 89-nya mengatakan mereka menyindir dengan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Seperti yang tadi di Maleakhi juga dikatakan begitu. Melawan dengan langit itu. Kurang ajar terhadap Tuhan itu. Dalam kebanggaan mereka, mereka pikir mereka bisa mengatakan apa yang mereka suka kepada siapa yang mereka sukai. Mereka bisa bahkan mengolok-olok Tuhan dengan ketidakberdayaannya. Mereka pikir mereka kebal. Ungkapan lidah mereka membual di bumi itu seolah-olah cuma-cuma aja, seenaknya dia katakan. Tidak bisakah saudara lihat lidah-lidah yang berbaris melintasi negeri itu? Pemikirannya adalah bahwa mereka memenuhi bumi dengan ucapan sombong mereka. Kalau kita lihat, mau contohnya di Ayub juga, di pasal 21, di ayat 14 itu katakan. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Itu sifat orang-orang yang angkuh itu, sombong. Selama ini tampaknya pemazmur. Seperti dalam penglihatan dia, Tuhan tidak melakukan apapun untuk menghukum mereka karena penghujatan mereka. Satu hal lagi yang mengganggu Asaf itu si pemazmur tadi. Popularitas orang-orang jahat ini. Di ayat 10 itu mengatakan gini, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ini bukan ayat yang mudah untuk diriwayatkan, tapi dilihat dari konteksnya, Mazmur ini nampaknya mencela fakta bahwa umat Tuhan sendiri berbondong-bondong ke orang jahat itu dan mencoba mempelajari rahasia keberhasilan mereka sehingga mereka juga mengharapkan bisa berhasil mereka ini. Kalau demikian halnya, air yang berlimpah itu juga mengacu kepada keberhasilan orang fasik yang melimpah ini. Dan beberapa umat Tuhan sendiri digambarkan itu berdiri di bawah untuk menangkap setiap tetes yang jatuh dari keberhasilan itu. Suka atau tidak suka, orang yang paling jahat seringkali yang paling populer sebetulnya. Kalau mereka bisa melakukan kejahatan mereka dengan bakat dan gaya, menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan dan masyarakat, mereka sering mengumpulkan banyak pengikut. Kesombongan ini dijelaskan lebih lanjut di dalam ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Itu sama aja dengan yang dikatakan Ayub tadi kan. Mereka pikir bahwa Tuhan tidak tahu atau tidak peduli tentang apa yang sedang terjadi. Jadi mereka bisa lolos dengan apa saja. Pemazmur menyimpulkan gambaran tentang orang fasik itu. Di ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Dengan kata lain, itu kalau kucing sudah gemuk, itu semakin gemuk. Untuk menambahkan luka pada penghinaan pemazmur, itu sudah mencoba untuk melakukan apa yang benar dan dia tidak memiliki apa-apa selain kesulitan, bahkan orang benar itu. Ayat 13, 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Banyak kali orang yang benar pun kadang-kadang karena melihat hal-hal yang dianggapnya tidak adil itu, akhirnya mundur dari ikut Tuhan. Dia pikir sia-sia mempertahankan hatinya yang bersih itu. Ikut aja seperti apa yang dunia katakan kan. Tapi ingat bahwa pemazmur sudah katakan dalam ayat 1 bahwa Allah itu baik kepada orang-orang yang bersih hatinya. Sekarang dia mengatakan bahwa itu tidak berhasil untuk si pemazmur ini. Dia sudah membersihkan hatinya, tapi dia masih memiliki masalah. Dari pagi, masalah siang, masalah malam. Dia memiliki mungkin piagamnya, tanda kelulusan yang tertinggi di sekolah.
Dia mungkin ada di setiap perkumpulan-perkumpulan yang benar, tapi banyak hal yang masih tidak berhasil buat dia. Rupanya itu tidak membayar dia untuk menjadi orang baik. Orang jahat, dia lihat makmur, dan dia tidak bisa membayar tagihannya. Orang jahat itu sehat, tapi dia sakit. Orang jahat itu merasa damai, tapi dia terus-menerus khawatir. Orang jahat itu mungkin memiliki lebih dari yang mereka butuhkan, sedangkan dia tidak pernah merasa cukup. Orang jahat itu mungkin populer, dan dia merasa ditinggalkan, sendirian. Nampaknya nggak ada gunanya mencoba mentaati Tuhan buat dia. Itu adalah langkah pertama Asaf ini, untuk mencoba mengatasi masalahnya. Dia mengaku punya masalah, dia iri pada orang jahat, dia pikir hidup ini nggak adil. Yang cukup menarik, langkah keduanya itu adalah tidak melakukan sesuatu. Dia tidak membebani orang lain dengan keraguannya. Kalau di ayat 15 kita katakan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Kata berkhianat digunakan di sini seperti yang seringkali terjadi di dalam terjemahan Alkitab itu, dalam arti menyebabkan tersandung. Jadi meskipun ada nilai dalam memiliki seseorang dengan siapa kita bisa berbagi perasaan terdalam kita, kita juga harus peka terhadap kenyataan bahwa kita bisa menyakiti yang lemah dengan menyuarakan keraguan kita. Asaf itu berkata pada dirinya sendiri, saya bergumul dengan pikiran-pikiran yang merusak ini, tapi kalau saya membicarakan hal ini, saya bisa menyebabkan beberapa saudara saya, anak-anak Allah itu tersandung. Jadi kita selalu perlu berpikir 2 kali sebelum berbicara. Berpikir 2 kali sebelum kita berbicara sekali. Langkah ketiga adalah mencoba sebaik mungkin untuk mengerjakan semua hal ini dalam pikirannya sendiri, menggunakan akal manusia. Tapi langkah ini tidak menyelesaikan konflik yang ada di hati si Asaf ini. Di ayat 16 itu mengatakan, tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ketika saya berpikir untuk mengetahui atau memahami ini, itu terlalu menyakitkan bagi saya. Mungkin pikirannya begitu. Pemazmur itu sudah melalui langkah jujur tentang pikirannya, tapi tetap diam agar tidak menyakiti orang lain. Mencoba menerapkan akal manusia, dan konflik itu masih belum terselesaikan. Langkah-langkah penting ini karena mereka menunjukkan kepadanya bahwa jawabannya tidak ada di dalam dirinya sendiri. Dia siap untuk berpaling kepada Tuhan untuk menemukan jawabannya itu. Pemazmur itu sudah melihat keluar pada orang-orang jahat itu. Dia sudah melihat ke sekitarnya kepada saudara-saudaranya, dan dia sudah melihat ke dalam dirinya sendiri saat dia bergumul dengan kebingungannya itu. Tapi dia tidak menyelesaikan masalahnya sampai dia melihat ke atas, yaitu kepada Tuhan. Kalau kita hubungkan tadi yang terakhir dari ayat 16 dengan yang pertama dari ayat 17, kita baca ini. Hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah itu akan di zaman dulu itu menjadi bait suci. Di zaman modern ini kurang lebih akan pergi ke perhimpunan ibadah. Kalau di denominasi mungkin pergi ke kebaktian gereja yang kelihatan gedung-gedungnya. Tapi kita pergi ke perhimpunan ibadah. Ketika pergi beribadah, sesuatu terjadi yang menolongnya menyelesaikan masalahnya. Kalau di zaman dulu kan dia pergi ke bait suci. Apa yang terjadi di bait suci yang membawa perubahan begitu dramatis kepada pikirannya itu? Mungkin dia mendengar bacaan dari kitab suci, atau pesan dari seorang nabi atau imam yang memberinya wawasan baru. Mungkin apa yang dia lihat dan dia dengar mengingatkannya kembali pada apa yang selalu dia tahu. Mungkin itu adalah kesadaran yang meningkat akan kehadiran Tuhan yang memungkinkannya melihat segala sesuatu dengan cara baru, menolongnya mengevaluasi apa yang benar-benar penting dan apa yang kurang penting. Saya nggak tahu apa yang secara khusus terjadi di situ, tapi penting bahwa itu terjadi ketika dia masuk ke tempat kudus Allah. Jawabannya tidak ditemukan di dunia atau di antara teman-temannya
atau di dalam penalarannya sendiri, di dalam pikirannya sendiri? Jawabannya ditemukan ketika dia berpaling kepada Tuhan. Untuk jawaban itu, dan secara khusus ketika dia pergi ke tempat Tuhan, dapat ditemukan dengan cara yang khusus. Seringkali orang mengatakan gini, kenapa saya harus menghadiri kebaktian? Saya bisa membaca Alkitab dan berdoa di rumah, gitu kan? Saya tidak perlu pergi ke gedung gereja untuk menyembah Tuhan. Itu benar, tapi Tuhan sudah meminta kita untuk datang bersama, untuk beribadah. Di Ibrani 10 ayat 25 kan dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi karena sesuatu terjadi ketika kita berkumpul, yang hilang ketika kita sendirian adanya. Allah yang Maha Hadir bersama kita dengan cara yang istimewa. Tadi seperti dalam doa Pak Nababan Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara percaya saat ini, kalau kita berkumpul, saat sepikir, itu Tuhan ada. Tuhan memperhatikan kita masing-masing. Terkadang ketika orang memiliki masalah, mereka menjauh dari pertemuan ibadah. Terkadang ketika orang berkumpul dengan keraguan, berkumpul dengan kebingungan, dan pikiran-pikiran negatif lainnya, hanya sebagai tempat terakhir yang mereka inginkan adalah gedung di mana umat-umat itu berhimpun bersama dengan orang Kristen lainnya. Kadang-kadang mereka lebih cari penghiburannya ke tempat lain, padahal dia dalam kebingungan yang kuat. Tapi pemasmur ingin kita tahu bahwa disitulah kita seharusnya berada, di tempat perhimpunan ibadah. Banyak hal bisa terjadi sewaktu kita beribadah bersama. Mungkin pujian yang kita nyanyikan, doa yang kita panjatkan, kitab suci yang kita dengar akan berbicara langsung dengan kebutuhan kita. Mungkin pemberitaan akan menyentuh masalah kita. Bahkan kalau tidak ada yang secara khusus atau langsung membahas masalah kita, berada dalam ibadah bisa membantu kita meluruskan kembali pikiran kita. Itu dapat menolong kita menyusun ulang prioritas kita dan menolong kita mengingat apa yang penting dan apa yang tidak penting di dalam hidup kita. Kalau tidak ada yang lain, kita menyadari lagi bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan akan menolong kita dengan masalah kita. Jadi apa yang dipelajari oleh si pemazmur yang bermasalah itu ketika dia pergi ke tempat kudus yang menolongnya mengatasi keraguan. Apa yang dia pelajari bisa menolong kita ketika kita diganggu oleh masalah. Mengapa hal baik terjadi pada orang jahat? Itu di dunia seperti itu. Ketika Asaf pergi ke tempat kudus, dia mendapatkan perspektif baru tentang pemandangan yang dia gambarkan di dalam 16 ayat pertama tadi. Pertama, tentang orang jahat itu. Dia mendapatkan perspektif baru tentang orang jahat yang berhasil itu. Secara khusus, dia melihat bahwa kesuksesan apapun yang dimiliki orang jahat itu berumur pendek. Perhatikan bagian terakhir dari ayat 17 itu. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka mungkin memiliki segalanya sekarang. Tapi pada akhirnya mereka tidak akan memiliki apa-apa. Saudara mungkin bisa lihat itu saat saudara masih ada di bumi ini. Melihat orang-orang yang mungkin menjahati saudara. Kalau kita lihat di ayat 16-21, Ayub katakan, memang kemujuran mereka tidak terletak dengan kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik itu dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar, katanya. Kalau kita lihat di ayat 20 itu, tujuan Allah kepada orang jahat, akhirnya mereka mendapatkan teguran, hukuman. Itu supaya sadar kalau orang jahat itu masih tetap hidup. Supaya sadar.
Ingat kalau kita itu terjadi hal-hal yang kurang baik juga, mungkin kita perlu menyadari adakah kesalahan, adakah dosa di dalam kehidupan kita, atau itu sebagai ujian supaya kita bertambah iman kepada Tuhan. Kalau kita kembali di ayat 2, Asaf itu bicara tentang kakinya sendiri yang diletakkan di tempat yang licin. Sekarang dia melihat bahwa orang fasiklah yang berjalan di jalan yang berbahaya itu. Mereka bisa dibandingkan dengan seorang perempuan yang kaya dalam segala pakaiannya yang indah-indah itu, yang berada di ambang tergelincir ke dalam kubangan lumpur. Orang kaya yang jahat siap terjun kapan saja menuju kehancuran mereka. Ayat 18 itu dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bahkan mereka bisa kehilangan semua yang mereka miliki dalam satu gerakan, baik karena bencana alam atau karena kematian. Di ayat 19 katakan betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Dan di ayat 20 adalah ayat lain yang sulit untuk kita pilih sebetulnya. Bunyinya gini, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi nampaknya adalah bahwa ketika Tuhan akhirnya memutuskan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu selalu terjaga, selalu melihat, dengan memberikan orang kaya yang jahat ini apa yang pantas mereka terima, semua yang disebut keberhasilan yang mereka nikmati dalam hidup, tidak akan lebih penting daripada mimpi kalau mereka ada di dalam kejahatan itu. Mimpi mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Itu sangat mendasar. Sehingga pemazmur mengakui bahwa ketika diingatkan, dia merasa seperti orang bodoh. Ayat 21-22 itu mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi ketika penulis mengatakan bahwa dia seperti hewan di hadapan Tuhan, yang dia maksudkan adalah bahwa sebelum dia pergi ke tempat kudus, pikirannya, nilai-nilainya, prioritasnya semuanya berada pada tingkat hewan sebetulnya. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita mengambil jalan-jalan kita sendiri, pikiran kita sama aja dengan pikiran hewan. Kita tidak mau dekat, tidak mau bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Si Asaf ini mungkin khawatir tentang apa yang mungkin menjadi perhatian seekor hewan. Untuk punya banyak makanan, banyak minuman, kenyamanan, dan persahabatan yang secara jasmania saja. Untuk memasukkannya ke dalam istilah hari ini itu pemazmur kata, wah, apakah aku ini bodoh? Kita mungkin cenderung untuk duduk kembali pada saat ini mengatakan itu bodoh. Setiap orang yang mengetahui segala sesuatu tentang Tuhan dan firman-Nya itu harusnya tahu bahwa kesuksesan, keberhasilan duniawi hanyalah sementara. Bahkan ketika orang jahat masih berhasil sampai saat kematian mereka, itu pasti ada penghakiman. Yaitu bodoh untuk cemburu ketika hal-hal baik terjadi pada orang jahat. Tapi bukankah itu jebakan yang persis sama dengan kita? Ketika kita menjadi iri, menjadi cemburu pada mereka yang menghasilkan lebih banyak uang daripada kita, kan? Yang menerima lebih banyak pengakuan daripada kita, yang lebih populer dari kita, yang lebih sukses daripada kita. Sehingga kita apa? Saya juga mau seperti dia. Padahal mungkin dia belum tentu tinggal di dalam kebenaran untuk memperoleh keberhasilan. Namun pemazmur juga tidak hanya mendapatkan perspektif baru tentang orang jahat, dia juga mendapatkan perspektif baru tentang dirinya sendiri. Dia mendapat perspektif baru tentang apa itu sukses, keberhasilan yang sebenarnya. Di ayat 23-26 termasuk yang paling indah di seluruh perjanjian lama itu. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa keberhasilan sejati tidak terletak pada memiliki uang, memiliki kekuasaan, atau popularitas, tapi keberhasilan sejati terletak pada kedekatan dengan Tuhan. Ayat 23-26 itu katakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 1, Asaf itu mengatakan sesungguhnya Allah itu baik kepada orang-orang yang bersih hatinya, adalah baik bagiku untuk mendekat kepada Allah. Saudara perhatikan bahwa tidak ada yang berubah dalam situasi ini. Tadi saya katakan soal kucing gemuk, tambah gemuk. Kucing-kucing gemuk masih semakin gemuk. Dan Asaf itu sebetulnya semakin miskin. Lalu kenapa Asaf merasa lebih baik? Karena Asaf sudah berubah. Kalau suatu situasi akan menghancurkan kita, kita sering tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah situasi. Tetapi kita bisa dengan pertolongan Tuhan mengubah diri kita sendiri, mengubah sikap kita. Asaf itu melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Dia mengatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, di ayat 23 tadi. Jadi Asaf tadinya dipenuhi dengan keraguan. Namun demikian, katanya kepada Tuhan, engkau memegang tanganku. Dengan kata lain, tangan saya terpleset, tetapi genggaman tangan Tuhan itu kuat. Jadi Tuhan tidak hanya bersamanya di masa lalu, Tuhan itu bersamanya di masa sekarang. Aku terus bersamamu, katanya. Tuhan akan menyertainya di masa depan. Jadi si Asaf sekarang melihat sekelilingnya lagi. Sesudah dia melihat ke atas, dia bisa melihat ke belakang dan ke depan dengan perspektif yang baru. Jadi dia katakan di ayat 24 tadi, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi ungkapan mengangkat aku dalam kemuliaan itu sebetulnya menggunakan kata Ibrani dasar yang sama yang digunakan untuk merujuk pada Henokh yang diangkat dan diterima ke dalam hadirat Tuhan, yang kalau kita baca di Kejadian 5. Jadi dalam istilah hari ini kita akan katakan bahwa Asaf itu mengharapkan untuk bersama dengan Allah di surga. Apakah kita sama dengan dia? Ini membawa kita ke kata-kata indah di ayat 25. Salah satu ungkapan paling mendalam dalam perjanjian lama sebenarnya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi si Asaf mengatakan, selama aku memiliki engkau, semuanya baik-baik saja. Selama kita memiliki Tuhan, semuanya baik-baik saja. Selama aku memiliki engkau, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi di surga atau di bumi. Jadi dia mengatakan di ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi pemazmur menutup Mazmur itu dengan mengulangi 2 pelajaran besar yang sudah dia pelajari ini. Pertama-tama, keberhasilan. Orang fasik itu hanya sementara dan bisa hilang dalam sekejap. Mereka seperti orang kaya yang berbaring diskusi santai sebetulnya. Sebab dia itu dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Jadi menjauh dari Tuhan berarti melakukan perzinahan rohani. Menjauh dari apa yang diperintahkan Tuhan itu perzinahan rohani. Yang kedua, sumber kebaikan yang sebenarnya adalah dekat dengan Allah. Di ayat 28 dikatakan, tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Ya, kita kan dipilih sebagai imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada dia. Kita jangan diam aja sebagai jemaat, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Beritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah sudah lakukan ke dalam kehidupan saudara masing-masing kepada siapapun, karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Jangan diam aja. Asaf itu sudah berubah dari keraguan menjadi kenyataan, dari kebingungan menjadi penginjilan. Di ayat 15, dia tidak bicara tentang keraguannya lagi, tapi sekarang dia bicara tentang imannya. Mungkin Mazmur ini adalah penyataan iman yang dibacakan di hadapan banyak orang. Dan hari ini itu sudah dibacakan untuk saudara. Jadi kita sudah coba ikuti selangkah demi selangkah saat si Asaf ini mengatasi masalah yang mengancam, yang akan menghabiskan nyawanya.
Dan saya sudah coba untuk menunjukkan bahwa jawabannya tidak datang dengan cepat, tidak datang dengan mudah atau dengan murah-murah saja. Dia katakan apa? Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kita bersyukur karena Tuhan itu menjanjikan kan, waktu dia terangkat ke surga, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Selalu kita bawa enggak Tuhan di dalam kehidupan kita? Dia menyertai kita, tapi kita kadang-kadang mau meninggalkan dia dengan ambil langkah sendiri kan. Jadi supaya kita bisa sebetulnya untuk menceritakan segala pekerjaan Tuhan dengan pertolongan Tuhan, si Asaf menemukan jawaban yang memuaskan jiwanya dan membawanya kembali ke imannya itu. Bagaimana dengan kita? Semoga pesan tersebut bisa menyentuh hati siapapun yang sudah berjuang dengan masalah serupa ini. Harap diingat bahwa pemazmur itu bergumul dengan masalahnya di bawah wahyu terbatas perjanjian lama. Kita punya perjanjian baru tentang Kristus. Kita mengenal Yesus yang mati untuk kita dan mengatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu yang dikatakan, ditulis Yohanes 14 ayat 1. Bahkan lebih tegas lagi, kita bisa mengatakan, saya mungkin tidak memiliki semua yang bisa diberikan dunia, tapi kalau saya punya Yesus Kristus, saya itu memiliki segalanya. Dan biarlah kita mengingat ini dengan memuji Tuhan, mengingat besarnya kasih Tuhan yang ada di dalam perintah dia. Ingatlah sebagai peringatan akan aku dengan makan roti dan minum air buah anggur sebagai lambang dari tubuh dan darahnya itu. Kita akan memuji Tuhan sekarang nomor 47.